Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan teman-teman Rombelha. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asumsi klasik autokorelasi dan multikolinearitas. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Nabila Asti Septiawardani dengan NIM 140 141 9352, Naufal Aziz Fadlur Rahman dengan NIM 140 141 9354, Alfi Rizky Ramadanti dengan NIM 140 141 9355, Faria Aryadini dengan NIM 19356, dan Rizkani Daul Husnawati dengan NIM 140 141 9358. Uji asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Jika tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross-section seperti pada kuisioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari 1 tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. Sebab-sebab autokorelasi. 1. Interia, yaitu data umumnya yang digunakan berbentuk kumulatif, bukan individual series, sehingga nilai data pada suatu titik lebih besar dari data sebelumnya. 2. Manipulasi data, menggunakan data tahunan menjadi triwulan dengan cara membagi 3 data tahunan secara langsung. Tujuan penerapan autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan A sama dengan 5% menggunakan uji Durbin-Watson atau DW dengan tingkat kepercayaan apabila DW terletak antara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasi. Akibat autokorelasi. Akibatnya adalah nilai T hitung akan menjadi bias pula, karena nilai T diperoleh dari hasil sebagai SB terhadap B. Berhubung nilai SB bias, maka nilai T juga akan bias atau bersifat tidak pasti. Karena adanya masalah korelasi dapat menimbulkan adanya bias pada hasil regresi. Uji asumsi klasik multikolinearitas. Menurut Hamdi, uji asumsi klasik multikolinearitas adalah korelasi linear yang sempurna atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Model yang baik tidak memiliki masalah multikolinearitas, di mana semua variabel-variabel bebas yang ada benar-benar bebas. Tidak ada hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. VIF merupakan suatu cara mendeteksi multikolinearitas dengan melihat sejauh mana sebuah variabel penjelas atau variabel lainnya di dalam persamaan regresi. Semakin tinggi VIF atau variabel tertentu, maka semakin tinggi variabel koefisien estimasi pada variabel tersebut, sehingga semakin berat dampak multikolinearitas yang ditimbulkan, menurut Zainuddin. Akibat terjadinya multikolinearitas, jika antara X1 dan X2 terjadi
multikolinearitas, misalnya secara sempurna seluruh data menunjukkan bahwa X1 sama dengan 2X2, maka nilai B1 dan B2 tidak dapat ditentukan karena hasilnya formula OLS atau ordinary least square. Konsekuensi terjadinya multikolinearitas yang tidak sempurna itu karena yang bias membesar. Dalam kasus multikolinearitas adalah SB, maka sepanjang uji T sudah signifikan, maka multikolinearitas tidak perlu dirisaukan. Hal ini disebabkan arah pembiasaan SB yang selalu membesar. Cara menangani terjadinya multikolinearitas. Pada hakikatnya, jika X1 dan X2 multikolinear, maka keduanya bersifat saling mewakili dalam mengaruhi variabel tergantung atau Y. Oleh karena itu, penanganannya adalah dibuat persamaan yang terpisah. Cara pengujian multikolinearitas. Yang pertama, melihat nilai inflation factor atau VIF pada model regresi. Yang kedua, dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual atau R2 dengan determinasi secara serentak atau R2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.